Y'all leave them be. Who's asking? Y'all don't haul tail out of here. You be sorry you did. Nick. Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Outlaw Johnny Black. Film ini menceritakan tentang seorang penjahat yang membalas dendam atas kematian ayahnya, dan beliau pun menyamar sebagai pendeta di kota pertambangan yang dikuasai oleh bangsawan licik. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Johnny yang baru saja tiba di suatu tempat. Terlihat Johnny perlahan memasuki wilayah tersebut dengan menunggangi kudanya dan memberi sebuah kode pada seorang warga di sana. Kemudian Johnny yang berada di depan bank lalu mengecek selongsong peluru yang dia bawa dan bertuliskan nama Brad Clayton, dan Johnny berkata tidak akan lama lagi. Setelah itu, Johnny beristirahat sejenak di sebuah bar yang terletak di wilayah tersebut. Kemudian, Johnny yang melihat dua orang Indian dihajar dan hendak diperasoy, dia pun langsung segera melawan orang yang mengganggu mereka dan menyelamatkan dua orang Indian itu. Y'all leave them be. Who's asking? Y'all don't haul tail out of here. You be sorry you did. Nick. Para warga yang mendapati kalau sheriff terbaring tidak berdaya justru mengira bahwa sheriff itu telah mati akibat ditembak oleh Johnny. Ditambah lagi seorang pria berkumis datang dan ternyata mengetahui tentang Johnny. Karena ternyata Johnny adalah seorang buronan dengan harga yang tinggi, mau keadaan mati ataupun hidup. Kemudian Johnny yang kini berada di dalam sel tahanan pun dapat melepaskan kedua lengannya yang diborgol di hadapan para sheriff. Disitulah Johnny menjelaskan kalau kedatangannya ke wilayah itu hanya untuk menghentikan Brad Clayton yang ternyata adalah seorang penjahat kelas paus yang akan membobol bank yang sebelumnya Johnny perhatikan. Benar saja, tidak lama kemudian seorang warga melaporkan pada mereka kalau kelompok Brad berhasil merampok bank yang sebelumnya dimaksud oleh Johnny. Come on, let's go. Setelah mereka pergi, Johnny mengeluarkan jam yang selalu dia bawa, yang di dalamnya terdapat foto mendiang ayahnya. Sorry, Paul. Kemudian, ke beberapa tahun yang lalu, tepatnya ketika Johnny masih kecil, terlihat jelas ayah dan ibu Johnny yang sedang melakukan pertunjukan di hadapan para warga yang dimana saat itu ayah Johnny berhasil membuat para warga terpukau atas skill kemampuan menembaknya. Oh boy. Tanpa mereka sadari, di antara para penonton terlihat Brad bersama kelompoknya tidak terima kalau ayah Johnny yang bernama Black ini menggelar sebuah pertunjukan. Oleh karena itu, Brad dan kelompoknya pun berencana untuk menyingkirkan Black. Setelah itu, Brad bersama kelompoknya merampok sebuah bank yang ada di wilayah tersebut. Tidak disangka, setelah mendapat apa yang mereka mau, Brad menyuruh seorang pria di sana untuk melemparkan kartu. You got it. Good.
Kembali ke masa sekarang, Johnny yang akan menjalani hukuman gantung diberi beberapa menit untuk menyampaikan pesan atau melakukan pengakuan dosa. Johnny yang tidak terlalu taat akan agama justru menyuruh Algojo di situ untuk segera bergegas mengeksekusinya. Ternyata itu adalah dua orang Indian yang sebelumnya ditolong oleh Johnny. Mereka lalu membawa Johnny ke suatu tempat dan berterima kasih karena sebelumnya Johnny telah menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, para Indian itu mengembalikan pistol dan kuda Johnny yang dirampas oleh sheriff setempat dan mempersilahkan Johnny untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika di tengah perjalanannya, Johnny bertemu dengan para sheriff yang masih mengejarnya dan berniat untuk kembali menangkap Johnny. Beberapa waktu kemudian, Johnny yang masih berada di perjalanan terus terbayang dengan perkataan Brad pada sang ayah yang membuat Johnny kembali teringat dengan masa lalunya. Pada saat itu, Johnny dan para penduduk setempat sedang menyaksikan khutbah sang ayah yang juga merupakan pendeta. Di situ sang ayah memberi Johnny wejangan supaya saat besar nanti Johnny bisa menerima dan memaafkan kesalahan orang lain meskipun itu tidak bisa menebus apa yang telah diperbuatnya. Hingga saat mereka semua akan pulang, Brad bersama kelompoknya muncul dan menghadang mereka. Di situ Brad yang tidak terima kalau orang kulit hitam seperti Black lebih terkenal dan dicap sebagai seorang ahli senjata pun menantang Black untuk berduel. Namun Black yang sudah bertobat meminta maaf dan memohon pada Brad untuk melepaskan mereka. Meski begitu, Brad yang tidak peduli pun tetap mengangkat senjatanya saat Black memperlihatkan Holy Bible yang selalu dia bawa. Hingga secara tidak disangka, Brad menembak Black sampai mati di hadapan Johnny dan para warga. Itulah alasan Johnny sampai saat ini ingin menjunuh Brad demi bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Sesaat kemudian, ketika Johnny sedang mengambil air karena perjalanan yang cukup jauh, kuda yang ditunggangi Johnny pun seketika pingsan. Johnny yang seorang diri pun mau tidak mau harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Hingga setelah hampir 4 jam berjalan kaki, Johnny yang sudah tidak kuat pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sore harinya, seorang pendeta menemukan Johnny yang terbaring lemas dan bergegas untuk menyelamatkannya. Ketika Johnny telah tersadar, si pendeta yang bernama Percival Fireman Jr. ini pun kemudian menceramahi Johnny yang terlalu jauh dengan agama. Karena menurut pengalaman dan pengetahuan Percy, Tuhan selalu menolong hambanya dalam bentuk apapun. Seperti sekarang, mereka sebenarnya telah ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Percy yang tahu kalau Johnny adalah seorang buronan pun kemudian menyuruh Johnny untuk bertaubat. Percy juga menambahkan kalau dirinya sedang dalam perjalanan menuju wilayah Hot Spring, Oklahoma, karena Percy akan menjadi pendeta di satu gereja kecil di sana setelah pendeta sebelumnya mendadak meninggal. Saat Percy akan pergi tidur, dia tidak sengaja meninggalkan sepucuk surat yang baru dia tulis untuk warga Hot Spring, sekaligus wanita idamannya yang bernama Bessie Lee. Johnny yang penasaran pun membaca isi surat itu dan membuat Percy yang kesal langsung memukulnya. I feel we are destined to... Setelah itu, Percy memperlihatkan foto Bessie pada Johnny dan mengatakan kalau wanita itu adalah wanita yang akan dia nikahi nanti setibanya di Hot Spring. Bessie's a fat woman now. Keesokan harinya, ketika Percy dan Johnny akan melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba muncul beberapa perompak Indian yang menyerang mereka dan membuat Percy mati.
Setelah kepergian Johnny, seorang Indian menghampirinya dan sadar kalau Percy belum mati karena anak panahnya menancap pada Holy Bible yang dipegang Percy. Maka dari itu mereka pun membawa Percy. 3 jam kemudian, Percy yang tersadar mendapati kalau wajahnya dicoret warna merah dengan seorang anak kepala suku yang sudah ada di sampingnya. Ternyata hari itu adalah hari di mana Percy akan dinikahkan dengan anak kepala suku yang sudah lama tidak mempunyai pasangan. Walaupun Percy sudah mengatakan kalau semua ini salah paham, semua orang di situ tidak mengerti akan perkataan Percy dan tetap melanjutkan acara pernikahan. Sementara itu, di sisi lain, Johnny yang menemukan baju milik Percy, dia pun mencukur jenggotnya agar identitasnya tidak ketahuan dan mengganti pakaiannya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Johnny tiba di wilayah Hop Spring. Johnny yang sudah lama menempuh perjalanan pun kemudian memasuki sebuah bar untuk beristirahat. Melihat tampang orang asing di bar tersebut, seorang sheriff di sana yang bernama Marshall Cove kemudian menghampiri Johnny. Pada kesempatan itu, Cove bertanya panjang lebar tentang apa yang dilakukan Johnny di sana. Mengingat dirinya adalah seorang buronan, Johnny pun mengatakan kalau dia adalah Percy, seorang pendeta yang sebelumnya diutus ke wilayah tersebut. Ketika Johnny akan diberi pertanyaan lebih lanjut oleh Cove, Johnny yang melihat sosok Bessie pun langsung memanggilnya dan mengatakan kata-kata yang sebelumnya terdapat di surat yang ditulis Percy. Dan hal itu membuat Bessie yang belum tahu sosok Percy pun menganggap kalau Johnny itu adalah Percy. Dengan pernyataan Bessie, Johnny pun dibawa oleh Bessie memasuki gereja. Sempat terjadi ketegangan di sana ketika Johnny kaget dan mengangkat senjatanya. Beruntung Johnny dapat berimprovisasi dan membuat situasi tenang kembali. Hallelujah. Malam harinya, Percy yang terus-terusan berada di dekat anak kepala suku pun berdoa pada Tuhan agar mau menolongnya. Tidak lama dari itu, doa Percy dijawab langsung, yang dimana ketika Percy mendengar suara gaduh di luar, dia menemukan seorang Indian dengan berpakaian hewan terkapar, tidak sadarkan diri akibat mabuk berat. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Johnny yang kini sedang mengobrol dan berbincang-bincang dengan para warga di sebuah kamar yang disediakan oleh Bessie pun mendapat informasi dari seorang warga di sana kalau pendeta sebelumnya dijunuh oleh anak buah Tom demi bisa mencuri hartanya. Bukan hanya itu saja, Tom juga berniat untuk mengambil dan merampas tanah wilayah Hop Spring. Beruntung wali kota Hop Spring yaitu Jesse Lee dapat mengatasi hal tersebut sekaligus menyelamatkan warga Hop Spring. Sebelum pergi, Bessie mengatakan kalau ada 5 jamaah yang akan datang dan mendengar Johnny berkhutbah beberapa hari lagi. Ketika semua orang telah pergi, Johnny yang khawatir penyamarannya akan terbongkar pun berniat untuk kabur melalui jendela. Akan tetapi, tiba-tiba pengurus gereja di sana datang dan menyerahkan kunci berangkas tempat tersimpannya harta para warga Hop Spring. Mendengar hal tersebut, Johnny memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi dan berniat untuk merampok semua uang yang ada di dalam bank. Dan agar pelariannya tidak dicurigai, Johnny pun berdalih kalau apa yang dia lakukan saat ini adalah ajaran dari Maha Pencipta. How long are we supposed to keep our feet out this window? Pagi harinya, terlihat Percy yang kini menggunakan pakaian orang mabuk semalam berhasil kabur melarikan diri dan mencuri seekor kambing milik para penggembala. Sementara di sisi lain, terlihat Tom yang sedang marah besar pada 2 orang anak buahnya karena para warga Hop Spring merasa dan masih tetap bersikeras ingin mempertahankan wilayah mereka. Meski sebelumnya Tom mendapat surat kuasa dari pendeta sebelumnya tentang pengambil alihan wilayah Hop Spring, ternyata surat pengambil alihan wilayah Hop Spring yang berisi tanda tangan pendeta yang telah mati adalah surat palsu yang sengaja dia buat. Pantas saja para warga tetap bersikeras mempertahankan hak mereka. Buktinya, kini Cove dan kelompoknya mendatangi Tom dan menjelaskan fakta yang sebenarnya. Sebelum pergi, Cove mengancam Tom agar tidak lagi mengganggu para warga.
Walaupun sempat terjadi ketegangan di antara mereka, namun Kuf dan kelompoknya yang telah selesai dengan niatnya pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Setelah mereka semua pergi, Tom yang tidak terima pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membuat sebuah rencana demi bisa menculik Jesse. Tidak hanya itu saja, dia juga menyuruh anak buahnya menyewa jasa ahli senjata di sana yaitu Crackshot Bob agar bisa memancing Jesse keluar. Beberapa jam kemudian, Johnny yang baru selesai membersihkan badannya dan dihampiri oleh Bessie yang telah menyiapkan makanan untuknya. Johnny pun dikagetkan oleh Crackshot yang mengacau di luar gereja. Ternyata Crackshot melakukan hal itu demi bisa bertemu dengan Jesse sesuai perintah dari Tom. Johnny yang muak karena Kuf dan kelompoknya justru ketakutan hanya karena sosok Crackshot pun langsung memberi pelajaran padanya. Ketika Johnny sedang menjelaskan penjelasan pada para warga di sekitar agar tidak takut, tiba-tiba Jesse dan istrinya datang menggunakan kereta kuda. Di hadapan para warga, Jesse berkhutbah panjang lebar tentang masyarakat setempat yang pada intinya mereka janganlah menjadi orang yang penakut. Karena Tuhan sudah memberikan tangan dan kaki untuk mereka berjuang membela kebenaran. Namun ternyata orang yang barusan berkhutbah bukanlah Jesse, melainkan adik dari Jesse sekaligus kakak dari Bessie. Melihat sosok Jesse, hati Johnny pun bergejolak seakan menyukainya sejak pandangan pertama. Melihat sosok Johnny yang aneh karena pendeta membawa senjata, Jesse dan para warga sekitar pun meminta Johnny untuk menyambung sebuah ayat dari Alkitab. Ketika Johnny tidak bisa menjawabnya, tiba-tiba muncul Percy yang asli di hadapan mereka dan menjawab serta menyambungkan semua ayat yang diberikan pada Johnny. Percy yang mengetahui kalau Johnny menyamar sebagai dirinya, sontak berniat untuk menghajarnya. Beruntung identitas mereka belum diketahui karena Percy yang berhasil dibuat tidak berkutik oleh para warga setempat yang menyangka Percy adalah orang gila. Kemudian Percy dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi oleh Johnny agar mereka sama-sama untung. Johnny pun mengajak Percy untuk bekerja sama. Johnny juga meminta maaf karena dia sebelumnya menganggap kalau Percy telah mati. Pada kesempatan itu, Johnny menyarankan agar Percy berpura-pura sebagai asistennya. Karena beberapa hari lagi, dengan kunci brankas yang dia dapat, Johnny berencana untuk mengambil semua uang yang tersimpan di dalam bank dan kabur melarikan diri. Setelah itu, Percy bisa hidup bebas dan kembali menggunakan identitas aslinya. Agar khutbah nanti Johnny tidak tampil, Johnny akan berpura-pura kalau dia tiba-tiba kehilangan suaranya. Karena ancaman yang diberikan Johnny, Percy pun terpaksa menyetujui dan mau menuruti perintah Johnny. Beberapa waktu kemudian, Crackshot yang terluka dibawa ke hadapan Tom dan para anak buahnya. Di situ mereka meneliti peluru yang menancap di tubuh Crackshot. Tom beserta para anak buahnya pun menyimpulkan kalau Johnny bukanlah orang sembarangan. Kembali ke Johnny dan juga Percy yang saat ini akan melancarkan rencana Johnny yang seakan-akan kehilangan suaranya. Ternyata rencana mereka berhasil meyakinkan para warga di sana. Karena hal itulah para warga pun mau menerima Percy sebagai asisten Johnny untuk menggantikannya berkhutbah beberapa hari lagi. Sebelum itu Johnny memperkenalkan Percy dengan nama Deacon. That was beautiful, Deacon. Malam harinya, ketika Percy dan Johnny hendak tidur, Johnny tidak sengaja menemukan sebuah peta harta karun yang dibuat pendeta sebelumnya di dalam wadah tinta yang ada di kamar tersebut. Tidak mau Percy tahu, Johnny pun berdalih kalau yang dia temukan hanya tulisan pesan biasa. What is it? Nothing. Penasaran dengan harta karun tersebut, Johnny pun diam-diam beranjak dari kamarnya dan menelusuri arah sesuai yang tertera di dalam peta. Ternyata harta karun yang dimaksud pendeta sebelumnya adalah pompa minyak yang berarti kalau wilayah Hot Spring mengandung minyak bumi yang bisa dimanfaatkan para warga demi bisa memajukan wilayah tersebut. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Jesse yang sedang berpatroli pun memergoki Johnny. Disitulah Johnny mengatakan panjang lebar tentang apa yang baru saja dia temukan dan akan merahasiakan hal tersebut terutama pada kelompok Tom. Melihat Johnny yang peduli terhadap para warga, Jesse pun seketika menyukai sosok Johnny.
Jesse! Di waktu yang bersamaan juga, Bessie yang tidak bisa menahan hasratnya langsung memasuki kamar Johnny dan menganggap kalau orang yang sedang tidur di sana adalah Johnny karena gelapnya malam. Percy yang sebenarnya menyukai Bessie pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian Johnny yang kembali ke kamarnya dan dia sempat heran karena mencium aroma parfum yang tidak biasa Percy pakai. Waktu berkhotbah Percy pun telah tiba. Percy begitu semangat karena semalam dia telah bercumbu ria dengan Bessie. Tidak lama setelah keluarnya Percy, Bessie datang dan memberi semangat pada Johnny. Until tonight then. Saat Johnny akan bersiap-siap, tiba-tiba Bessie yang menganggap kalau orang yang semalam bercumbu ria dengannya adalah Johnny pun memeluk Johnny, yang membuat Johnny seketika kabur. Oh, yes, you clone. Johnny yang melihat tampang Bessie dan mencium bekas parfum Bessie yang menempel di bajunya, menyimpulkan kalau semalam Percy telah bercumbu ria dengan Bessie dan berpura-pura sebagai dirinya. Karena tidak mau salah paham, Johnny sontak menghampiri Percy agar pria itu berkata jujur pada Bessie. Sayangnya karena emosi, Johnny tidak sengaja berteriak dan membuat semua orang di sana menganggap bahwa suara Johnny telah kembali. Now you gonna have me looking like I'm... It's a miracle! Dengan terpaksa, Johnny yang sebenarnya tidak hafal ayat di dalam Alkitab pun mencoba untuk mengingat-ingat khotbah sang ayah beberapa tahun yang lalu. Siapa sangka cara itu mengingatkan Johnny dengan semua ucapan yang ayahnya ucapkan pada saat itu. Sebagai pembuktian, Johnny yang sebelumnya bisa melepas borgol dengan mudah meminta Kuf untuk memborgol lengannya. Dan dengan beberapa serpihan ayat yang dia ucapkan, pada akhirnya Johnny bisa melepaskan borgol dari lengannya. Selesai berkhotbah, Johnny dihampiri oleh Jesse dan Bessie yang menganggap kalau Johnny telah mempermainkan perasaan mereka. Walaupun Johnny sudah menjelaskan panjang lebar, namun mereka berdua tetap tidak percaya dan menyuruh Johnny untuk tidak lagi mendekati mereka. Di sisi lain, Tom yang sudah muak dengan Kuf dan Park menyuruh anak buahnya untuk menyewa jasa kelompok Brad. Malam harinya, agar semua tidak salah paham, Johnny menghampiri Percy yang saat ini sedang mabuk berat di sebuah bar. Di situ, Johnny meminta Percy untuk menjelaskan tentang kebenaran mereka berdua pada Bessie dan juga Jesse. Sayangnya, Percy yang mabuk berat tidak dapat mencerna baik perkataan Johnny. Hingga akibatnya ketika Johnny akan pergi, Percy tidak sengaja membuat seorang pria di dekatnya emosi dan menimbulkan perkelahian. Do this! Beruntung kekacauan itu berhasil dihentikan oleh Kuf yang saat itu segera memanggil Johnny untuk berbicara empat mata dengannya. Pada kesempatan itulah, Kuf yang sudah tahu kalau Percy yang dihadapannya adalah Johnny buronan paling dicari, memperingatkan Johnny untuk bersaksi. Namun di sini Johnny yang sudah bertobat dan tidak jadi mencuri semua uang milik si pendeta pun menjelaskan panjang lebar tentang kilang minyak yang dia temukan sebelumnya dan berjanji kalau pada malam itu dia akan pergi jauh dari wilayah tersebut sebab penyamarannya telah terbongkar. Sebagai balasan karena Johnny telah memberitahukan rahasia tentang kilang minyak itu, Kuf pun membiarkan Johnny pergi. Namun siapa sangka, Brad yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka yang disewa oleh Tom seketika langsung menjunuh Kuf saat itu juga. Karena kejadian tersebut, para sheriff di sana menganggap kalau kematian Kuf diakibatkan oleh Johnny yang tidak sudi kalau identitasnya ketahuan. Oleh karena itu, mereka semua pun kini berniat untuk menangkap Johnny. Setelah menyerahkan peta pada Jesse, Johnny pun pergi dari wilayah tersebut dan mengatakan kalau semua yang dia ucapkan tidak sepenuhnya bohong, terutama dengan perasaannya terhadap Jesse. Where are you going, preacher? I mean up with my gang in Beaumont. I swear you're the most beautiful thing I ever did see.
Keesokan harinya, 2 orang anak buah Tom ditugaskan olehnya untuk memberitahu Jesse kalau dalam waktu 24 jam Jesse tidak mau menyerahkan seluruh properti warga Hop Spring, dia tidak segan-segan untuk mengutus kelompok Brad dan akan mengadu dombakan para warga berkulit putih dengan para warga berkulit hitam. The fate of this town rests in your hands. Di gereja, seluruh masyarakat pun sadar kalau pendeta sebelumnya adalah Johnny Black, seorang buronan terkenal yang telah banyak menghabisi nyawa orang. Mendengar hal tersebut, Percy dengan lantang mencoba menjelaskan semuanya panjang lebar dan berkata jujur tentang siapa dirinya yang sebenarnya dan apa hubungannya dengan Johnny. Tidak lama kemudian, Jesse datang dan menjelaskan kalau Johnny tidak sepenuhnya jahat. Dia bahkan menyerahkan peta harta karun yang Johnny temukan sebelumnya. Dengan minyak yang melimpah di wilayah mereka, Jesse berjanji jika para warga mau bekerja sama melawan kelompok Tom, dia akan memakmurkan masyarakat Hop Spring. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba 2 orang anak buah Tom datang dan menyampaikan kekhawatirannya. Ternyata, diam-diam mereka berdua juga pro terhadap masyarakat Hop Spring. Oleh karena itu, demi kesejahteraan bersama, 2 orang anak buah Tom ini mau bekerja sama dengan Jesse dan para warga. Di samping itu, walau pada awalnya Bessie tidak bisa menerima kenyataan, tetapi karena ucapan dan keyakinan yang diberikan Percy, Bessie pun mau menjalin hubungan dengan Percy. Malam harinya, keamanan setempat berhasil menemukan Johnny dan menyeretnya untuk dikurung di dalam sel tahanan. Sebelum keesokan harinya Johnny akan dieksekusi mati karena dianggap telah menghabisi Cove. Sebagai seorang teman, Percy pun menjenguk Johnny dan mengajaknya untuk berbicara. Di situ Percy menjelaskan tentang perjalanan hidupnya hingga dia berubah menjadi seorang pastor. Sebelum pergi, Percy menyerahkan Alkitab yang selalu dia bawa dan menyuruh Johnny untuk membaca beberapa ayat yang dia tunjukkan. Keesokan harinya, Johnny dihampiri oleh Bessie yang sedang mencari Percy yang dari semalam dia tidak kembali ke kamarnya. I'm so worried about him. Di waktu yang sama juga, Jesse yang sedang mengirim telegram tiba-tiba diculik oleh kelompok Brad dan membawanya ke hadapan Tom. Beberapa waktu kemudian, Johnny yang sedang membaca Alkitab sesuai arahan dari Percy, diam-diam menemukan sebuah kunci sel di dalamnya. Dengan kunci tersebut, Johnny bisa bebas dan memberi pelajaran pada sheriff di sana. Get up. Setelah itu, Johnny berhasil membuat para sheriff tidak berkutik dan langsung kabur demi bisa menyelamatkan Jesse yang menurut informasi kini sedang berada di kediaman Tom. Dengan bantuan salah satu orang anak buah Tom yang berpihak pada Jesse, Johnny bisa membuat Tom dan seluruh anak buahnya keluar dari rumah. Kesempatan itu pun digunakan Johnny untuk membebaskan Jesse. Johnny dengan sigap menjunuh seluruh anak buah Tom dan menyisakan Tom seorang diri untuk dipertanggungjawabkan. Setelah itu, Johnny dan juga Jesse bergegas pergi ke Hop Spring dan menyuruh pria di hadapannya untuk mengikat Tom dan membawanya ke Hop Spring. Benar saja terlihat saat ini, Brad bersama kelompoknya telah tiba di wilayah Hop Spring dan dihadang oleh para warga di sana. Brad yang melihat hal itu pun tentu meremehkan para warga yang jumlahnya sedikit. Dan sebagai ancaman, Brad tidak segan-segan menjunuh seorang warga setempat yang telah berani menentangnya. Whatever she was paying you? Tidak lama kemudian, Johnny dan Jesse akhirnya tiba. Pada kesempatan itulah, Johnny menyerahkan selongsong peluru yang terus dia bawa pada Brad agar Brad mengingat kalau dia yang telah menghabisi ayah Johnny beberapa tahun yang lalu. Karena Johnny kini sudah ingin hidup damai, Johnny mempersilahkan Brad dan kelompoknya untuk pergi sebelum pertumpahan noda merah terjadi. Hingga tidak lama kemudian, karena Brad tetap bersikeras ingin mengacak-ngacak wilayah Hop Spring, muncul para suku Indian, orang yang sebelumnya ingin mengeksekusi Johnny dan beberapa orang lainnya termasuk Cove yang ternyata masih hidup.
Saat hanya tersisa Brad seorang diri, Johnny melakukan hal yang sama seperti mendiang ayahnya dahulu ketika saling berhadapan dengan Brad. Di situ Johnny juga diangkat sebagai seorang sheriff yang akan melindungi dan menjaga wilayah Hope Spring. Karena kekuatan mereka bersama, Johnny mengizinkan setiap suku dan ras yang berbeda untuk tinggal bersama, hidup rukun, dan saling memajukan wilayah Hope Spring. Kemudian film pun berakhir.